Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kelanjutan pembahasan ilmiah kita yang sudah beberapa kali pertemuan. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali kelanjutan pembahasan tentang kewajiban menghormati, memuliakan ulama kita. Dan kita hari ini akan membahas pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang ketiga dalam pembahasan ini, yaitu pertanyaan selanjutnya adalah ma hukmu man ta'ana fil ulama? Apa hukum seseorang yang mencela ulama? Apa hukum mencela ulama? Ketika ada orang yang mencela ulama, khusus yang terjadi di negeri kita ini atau secara umum dimanapun ia berada, kapanpun juga, maka di sini akan dibahas tentang ma hukmu man ta'ana fil ulama? Apa hukum orang yang mencela ulama? Seperti itu. Karena ini bukan sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara ciri mereka adalah mencintai ulama. Maka yang tidak mencintai ulama maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasilnya kita akan membahasnya. Maka jawabannya adalah man ta'ana fi ulama'i sunnah wa a'immatid da'wah kal Imam Ahmad ibn Hanbal atau Ibn Taimiyah atau Muhammad ibn Abdul Wahhab atau Ibn Baz atau Ibn Utsaimin atau Al-Albani atau amsalihim fahuwa zindiqun dallun. Jawabannya adalah barang siapa yang mencela ulama sunnah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang sebenar-benar ulama Rabbani. Barang siapa yang mencela ulama sunnah, man ta'ana fi ulama'i sunnah. Barang siapa yang mencela ulama sunnah dan para imam dakwah, imam-imam yang berdakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah, dari para imam kita, para imam-imam dakwah. Seperti siapa mereka? Seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal atau Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Ibn Baz atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para imam dakwah. Barang siapa yang mencela mereka, fahuwa zindiqun dhalun, maka dia adalah orang zindiq yang sesat. Barang siapa yang mencela ulama sunnah dan mencela para imam dakwah, maka dia adalah maka dia termasuk orang zindiq, seorang zindiq yang sesat. Seperti itu. Dan ini bagian dari diantara tanda-tanda ciri-ciri ahlul bid'ah. Ciri-ciri ahlul bid'ah adalah yang sangat menonjol. Wa alamatu al-bid'ah, wa alamatu ahlul bid'ah. Wa alamatul bid'ah ala ahliha. Di antara tanda-tanda ahli bid'ah. Ini para ahlul bid'ah. Wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun dhahiratun. Tanda-tanda ahlul bid'ah, yaitu para ahlul bid'ah sangat nampak jelas. Wa adharu ayatihim, dan yang paling nyata, paling jelas di antara tanda-tanda mereka, wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi alaihi salatu wassalam. Di antara tanda ciri mereka, ciri ahlul bidah yang paling nampak, paling jelas, paling terang adalah
sangat kerasnya mereka, sangat kerasnya permusuhan mereka kepada para pembawa kabar Nabi, kepada para ahlul hadis. Sangat kerasnya mereka memusuhi para ahli hadis. Itu ciri-ciri ahlul bidah. Ciri-ciri ahlul bidah adalah seperti itu. Tercantum di kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni. Beliau mengatakan seperti itu. Ya, di antara ciri-ciri ahlul bidah atau ciri-ciri ahlul bidah, ciri-ciri para pengikut bid'ah, ya, sangat nampak dan sangat jelas. Dan yang paling jelas, paling nampak di antara tanda-tanda ciri-ciri mereka adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa khabar Nabi, yaitu para ahlul hadis. Ya, bahkan di tulisan yang lain, di kitab yang lain, di kitab Kun Salafiyan al-Jaddah disebutkan di antara ciri-ciri ahlul zaik adalah bugdu ahlul asar. Di antara ciri-ciri orang yang menyimpang adalah benci kepada para ahli hadis. Seperti itu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa hukum orang yang mencela ulama? Apa hukum bagi mereka itu? Para pencela ulama, yang mencela ulama sunnah, yang mencela para imam dakwah. Maka hukumnya adalah barang siapa yang memiliki sifat seperti itu, maka orang itu adalah orang zindiq yang dhal, zindiq yang sesat. Mana dalil? Di sini dibawakan dalil dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan." Janganlah sebagian kamu menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya, apakah salah seorang dari kamu suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Memakan bangkai saudara sendiri, daging saudara yang sudah bangkai. Ya, fakarihtumuh, tentu kalian tidak menyukainya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ini dalilnya. Wala yaqtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain, menceritakan aib, membicarakan sesama kaum muslimin. Ini enggak boleh, ya. Maka ayat ini dijadikan dalil tentang tidak bolehnya mencela para ulama. Sesama kaum muslimin saya tidak boleh saling mencela. Ya, tidak boleh mencela, apalagi mencela para ulama, yang merupakan tanda-tanda keburukan ketika ada seorang yang mencela ulama, yaitu mencela ulama sunnah, mencela para imam dakwah. Seperti itu. Kemudian dalil yang kedua, dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim memutuskan satu hukum, kemudian dia benar dalam keputusan tersebut, falahu ajran, maka baginya memperoleh 2 pahala. Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim, seorang ulama, seorang ahli ilmu memutuskan satu hukum dan benar keputusan tersebut, maka dia memperoleh 2 pahala. Wa in akhta'a, jika keputusan tersebut salah, jika dia keliru, jika ulama tersebut, seorang hakim tersebut salah dalam keputusannya, falahu ajrun wahid, maka dia akan memperoleh 1 pahala. Ini dia. Maka para ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah yang boleh berijtihad. Sehingga kalau seorang ulama berijtihad, benar ijtihadnya, maka mendapat 2 pahala. Dan kalau salah ijtihadnya, maka 1 pahala. Maka kebalikannya, ketika ada orang jahil berbicara din, maka benarnya akan salah, dan salahnya dia akan berdosa. Ya, seperti itu. Seperti dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, tidak boleh seorang berbicara tentang agama Allah
tanpa ilmu. Seperti itu. Barangkali sampai di sini pembahasan kita. Satu pertanyaan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.